6. Teman kecil. 7. 8. Teman kecil yang lucu, bergandengan tangan bersama, bermain bola salju. Tuan Morton, maaf atas sambutan yang kurang. Mengapa Tuan Morton, orang terkaya di kota, meluangkan waktu mengunjungi rumah sakit jiwa saya? Dia sedikit aneh. Silakan. Minggir. Aurora, aku minta maaf. Aku terlambat. Mau ikut aku pulang? Ibu bilang, aku dilarang bermain dengan orang asing. 3 tahun lalu, saat dia pertama kali dikirim kemari, usia mentalnya baru 3 tahun. Kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Siapapun yang menyakitinya akan tertimpa nasib buruk. Aurora, lihat aku. 3 tahun lalu, saat aku dalam bahaya, kamu datang dan menyelamatkan nyawaku. Aku bilang akan membalas budimu. Kamu ingat? Tidak apa-apa, Aurora. Aku mencarimu selama 3 tahun. Aku tidak pernah menyangka kamu dikirim ke tempat seperti ini. Aurora, aku bersamamu. Aku pamanmu. Kamu menyukai Aurora? Kalau begitu, aku akan ikut pulang bersamamu. Jangan khawatir, Aurora. Aku pastikan kamu mendapatkan keadilan yang seharusnya kamu dapatkan. Ayo pergi. Baik, Tuan. Aurora, selamat datang di rumah. Salam, Nona Merce. Aurora, lihat semua ini. Ada yang kamu sukai? Mulai sekarang, kamu punya banyak mainan dan hadiah. Bawa Nona Mercer untuk membersihkan diri. Mulai sekarang, hormati dia seperti kalian menghormatiku. Baik, Tuan. Nona Mercer, silakan ikuti saya. Silakan. Ini. Paman, aku menyukaimu. Tuan Morton, semuanya sudah siap. Aurora, ayo pergi. Kita akan menghadiri pesta pertunangan suamimu. Oke, kita akan pergi keluar. Keluarga Prescott, semakin sukses kali ini. Dan bersekutu dengan keluarga Foster. Kemegahan ini sungguh luar biasa. Selamat datang, Tuan. Aurora, apakah kamu mengingat yang kukatakan di mobil? Sebentar lagi, aku akan memberimu pena dan kertas. Aku ingin kamu menuliskan namamu. Bisa kamu melakukannya? Namaku sangat cantik. Aku ingin menulisnya. Anak pintar. Paman, kamu baik. Permen ini terasa manis. Makan juga ya. Makan saja. Tuan Prescott, apakah kamu bersedia menerima Nona Foster sebagai tunanganmu, mencintai dan setia kepadanya,
Selamanya? Aku bersedia. Nona Foster, apakah kamu bersedia menerima Tuan Prescott sebagai tunanganmu, mencintai dan setia kepadanya selamanya? Aku bersedia. Aku keberatan. Siapa pria ini? Kenapa auranya begitu kuat? Tidak tahu. Aku belum pernah melihat orang seperti ini. Tapi, bukankah orang yang mengikutinya mantan istri gila keluarga Prescott? Hari ini hari besar Tuan Prescott dan Nona Foster. Kenapa dia datang merusak suasana? Dia hanya menunggu untuk diusir. Si bodoh ini. Kenapa dia bisa bersama pria yang berenergi kuat seperti itu? Wah, lihat siapa yang datang. Ternyata mantan istri Adam, Aurora Mercer. Ada apa? Bahkan orang bodoh bisa menghadiri acara seperti ini sekarang, dan kamu membawa pria seperti ini, pria yang berjalan pincang. Aurora, apa yang kamu lakukan di sini? Segera kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Beginikah keramahan keluarga Prescott? Mengusir istrimu di hadapan. Banyak tamu undangan. Istri, jangan bercanda. Si bodoh tidak pantas menyandang gelar itu. Kamu mendengar itu? Si bodoh, kamu itu hanya sampah yang dibuang. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Aku hampir tidak menyentuhnya. Dia hanya berlebihan. Kamu benar-benar gila. Kepalaku sakit sekali. Aurora, kamu baik-baik saja? Aku mengingat semuanya. Aku Aurora Mercer, pewaris keluarga Mercer. Adam Prescott, Melanie Foster, pasangan pengkhianat yang membuatku gila 3 tahun lalu. Kalian meremehkan orang bodoh, akan aku tunjukkan cara orang bodoh menghancurkan kalian. Oh, ya sudah. Kamu hanya seorang idiot. Pandai sekali kamu berakting. Seorang idiot? Apa arti kata idiot? Permisi Nona, bagaimana cara menjadi idiot? Apa orang idiot sepertimu? Menjauh. Kamu masih berani menyentuhnya? Apa kamu tahu siapa dia? Terserahlah. Aku tidak akan meladeni idiot sepertimu. Meskipun kamu mungkin tidak mengerti, aku tetap akan memberitahumu. Mulai hari ini, aku menjadi istri Adam, nyonya besar keluarga Prescott. Sedangkan kamu hanya akan diam dan membusuk di rumah sakit jiwa. Kamu baik-baik saja? Dasar wanita jalang. Pergilah ke neraka. Apa gunanya? Kamu benar-benar idiot. Aku pewaris asli keluarga Mercer. Aku menghilang saat masih kecil, lalu ditemukan oleh guruku. Bertahun-tahun aku berlatih di gunung. Tak kusangka saat kembali pulang, aku mendadak menjadi idiot. Dijebak oleh si penipu, aku dipaksa untuk menikahi si brengsek Adam itu. Kamu baik-baik saja? Nona Foster, karena kamu sangat suka menyuruh orang mati, bagaimana jika aku mengirimmu pergi lebih dulu? Pamanku, yang tiba-tiba muncul dari antah berantah ini, sepertinya benar-benar baik kepadaku. Paman, apakah dia sedang mengalami menopause? Dia jahat sekali. Aku takut. Jangan takut, Aurora. Aku akan melindungimu. Hanya kamu yang boleh menindas orang lain. Tak ada yang berani menyentuhmu. Aku menyukaimu, Paman. Paman yang terbaik untukku. Sayang, setelah memakan permen itu, bicaramu jadi semakin manis. Adam, Melanie, karena kalian meremehkanku dan menganggapku idiot, maka akan kutunjukkan bagaimana si idiot ini akan menghancurkan kalian. Kamu bukan siapa-siapa, seorang cacat.
berlagak hebat sekali di sini. Kamu benar-benar merasa dirimu spesial. Beraninya kamu. Tuan Morton bukan orang yang bisa kamu hina sembarangan. Siapa yang memberimu izin berbuat seenaknya di wilayah keluarga Prescott? Perampasan secara paksa. Tidak tahu malu. Pantas saja keluarga Prescott tidak berkelas. Karena kamu yang berselingkuh duluan, kamu harus pergi tanpa membawa apapun. Dia hanya seorang yatim piatu yang tinggal di keluarga Prescott, menjadi parasit selama 3 tahun. Dia tidak memberikan kontribusi apapun. Dia yang seharusnya pergi tanpa apapun. Siapa yang mengatakan aku tidak berkontribusi? Kalau aku tidak merasa tidak nyaman tinggal di sini dan mengubah feng shui keluarga Prescott, bagaimana bisnis keluarga Prescott bisa berjalan lancar beberapa tahun terakhir ini? Lalu kenapa kamu menikahi seorang yatim piatu? Aku. Dia itu bodoh. Uang di tangannya hanya akan membuang-buang sumber daya saja. Sedangkan di tanganku, uang itu bisa digunakan dengan baik. Pilihannya adalah pergi tanpa apapun dan ceraikan aku, atau kugunakan statusku sebagai suamimu untuk mengirimnya kembali ke rumah sakit jiwa. Seorang cacat dan seorang yang bodoh. Siapa yang ingin kamu bohongi? Aku tidak pernah melihat orang yang sangat tidak tahu malu. Biar aku memberinya sebuah pelajaran. Ah, gelangku. Ikan mas merah dan kodok itu. Keduanya terjatuh ke bawah. Menyenangkan sekali. Tuan Prescott, Nona Foster. Kalian melakukan terlalu banyak kejahatan. Karma akhirnya membalas kalian. Kenapa aku tersandung udara kosong? Ini sangat menakutkan. Adam, kamu harus tahu. Dengan kekuasaanku, aku memiliki banyak cara untuk membuatmu menandatanganinya. Hari ini, kamu akan bercerai. Dia hanyalah orang bodoh. Dia merasa dirinya sangat hebat. Pengacara Jones, buatkan surat cerai untukku. Setelah kamu menandatangannya, segera pergi dari sini. Jangan pernah membawa apapun dari keluarga Prescott. Mulai sekarang, kamu hanyalah seorang wanita jalanan yang menyedihkan. Aku tidak memiliki dendam padamu, tapi kamu sengaja mengirimku ke rumah sakit jiwa. Jika bukan karena Charles, aku pasti sudah mati di sana. Orang sepertiku tidak seharusnya menghadapi orang biasa, tapi aku terpaksa karena kamu mencari mati. Adam, dia belum tahu sebentar lagi dia harus mengemis makanan. Sangat menyedihkan. Seharusnya dia tetap tenang di rumah sakit jiwa, tapi dia memilih mengacaukan hari pernikahan kita. Dia hanyalah sampah tidak berguna. Dia pantas kelaparan di jalanan. Orang tua memang benar. Sampah berjodoh dengan sampah, terikat untuk selamanya. Jika aku tidak bertindak, dia akan benar-benar mengira dirinya kebal hukum. Bibi Redcarb, kenapa Bibi mau menjadi wanita simpanannya? Kenapa Bibi memilih pria dari tempat sampah? Apa kamu memanggilku? Tante ikan mas merah. Paman, lihat pakaiannya. Dia mirip ikan mas merah, kan? Dia memang mirip ikan mas merah. Ditambah lagi, aku mendengar orang bilang bahwa wanita yang mendekati suami orang adalah wanita simpanan. Apa arti wanita simpanan? Aurora, wanita simpanan itu bukan hal yang baik. Jangan pernah menjadi sepertinya. Iya. Diam, dasar bodoh. Kamu sudah memanggilku tante. Sekarang menyebutku wanita simpanan juga. Adam. Maaf, kamu harus menghadapi ini, sayang. Karena dia memang bodoh, aku tidak bisa menandatangani surat cerai. Tapi sekarang, karena pamannya ada di sini, aku mengeluarkannya dari keluarga Prescott sekarang. Tante, tolong. Jangan panggil aku tante. Baiklah, Nyonya. Beraninya kamu. Tuan Morton, Nona Mercer sepertinya sangat tajam bicaranya. Dengan bimbingan yang sabar, dia pasti akan menjadi lebih baik. Tentu saja. Aurora kami memang selalu pintar. Melanie, kenapa marah karena orang bodoh? Begitu surat cerainya selesai, kamu bisa melampiaskan amarahmu sesuka hatimu. Kalian ingin melampiaskannya padaku? Sebaiknya kalian bercermin dahulu. Pikirkan siapa diri kalian. Aku akan membalas semua perbuatan kalian atas semua kesalahan pada diriku.
Saat kalian tidak punya apa-apa dan menjadi gelandangan di jalanan, lihat saja bagaimana aku menghabisi kalian. Tunggu apa lagi, bodoh? Cepat kemari, dan tanda tangani ini. Sekarang, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, jika ada yang berani menyentuh seujung jarinya atau membuatnya menangis, aku akan membuat mereka menyesal karena telah dilahirkan. Wah, saat pamanku marah, dia terlihat sangat keren. Permennya hancur lagi. Paman, apa itu tanda tangan? Apakah rasanya enak? Itu akibat sikap burukmu. Aku akan mengajarimu sopan santun. Tanda tangan tidak terasa enak. Tapi, kalau kamu menandatanganinya, kamu akan bebas, Aurora. Apa kamu tidak melihatnya? Permen Aurora jatuh. Bawakan permen. Berikan dia permen. Sekarang, kalau kamu penurut dan menandatanganinya, kuberikan semua permen yang kamu mau. Benarkah? Tentu saja. Kena kau, dia tidak akan berani menolak. Kamu mendengarnya. Tanda tangani sekarang. Jadi anak baik, Aurora. Tanda tangani saja ini, dan aku akan memberikanmu permen. Oke? Bibi Redcarp, sepatumu sangat cantik. Sepatunya sangat berkilau. Aku menyukainya. Boleh aku memilikinya? Tentu saja. Setelah kamu selesai menandatanganinya, akan langsung kuberikan kepadamu. Oh, dan burung berkilau itu juga? Aku juga menyukai itu. Aku akan memberikannya padamu, tanda tangani ini. Baik, aku akan menandatanganinya. Tapi, kamu harus membawakannya untukku. Aku ingin tinggal bersama paman. Dasar bodoh. Cepat. Apa kamu tidak mendengar Aurora? Dia ingin tinggal bersamaku. Baik, aku akan memberikannya. Oh, kenapa kalian semua berlutut? Mungkin mereka memang suka berlutut agar kamu mau menandatanganinya, Aurora. Ini berjalan lancar. Aurora, kamu hanya perlu mencoret-coret sesuatu di atasnya. Oh, jadi menandatangani artinya hanya menggambar lingkaran. Aku sudah selesai menggambar kura-kura. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Adam, kalau tangannya tergores sedikit saja, dokumen yang ingin kamu tandatangani tidak akan ditandatangani lagi. Berita Nona Foster sebagai pelakor, aku jamin, akan segera tersebar di internet. Oh, aku minta maaf. Tante Ikan Mas, kamu terlihat seperti sampah dengan gaun itu. Ini baju edisi terbatas milikku. Dasar bocah nakal. Paman, Tante Ikan Mas sangat jahat. Aku sangat ketakutan. Aku tidak mau menandatanganinya. Aku tidak mau menggambar kura-kura. Aku juga tidak mau permen. Kalian semua merah sekarang, Tuan Nyonya. Sekarang kalian semua sudah berubah menjadi sampah. Aku sangat ketakutan. Jangan takut, Aurora. Aku melindungimu. Mereka berdua tidak akan berani menyentuhmu. Kalau aku tidak memuaskan si bodoh, dokumen ini tidak akan ditandatangani. Ini sudah menjadi kekacauan besar. Kalau dia tidak tanda tangan, keluarga Foster pasti akan menjadi bahan tertawaan di Strongville, bahkan di seluruh negeri. Aurora, berhenti menangis. Apa syaratnya supaya kamu menandatangani? Katakan saja apa syaratnya. Kalau begitu, Tuan dan Nyonya, kalian harus memohon kepadaku, seperti yang ada di TV, memohon padaku untuk tanda tangan, dan mengaku kalau kalian bajingan. Setelah aku merasa senang, aku akan berhenti menggambar lingkaran. Si bodoh ini malah membuat Prescott dan Foster mengaku bajingan di depan umum. Dia benar-benar sudah gila. Kamu tidak mendengar perkataan Aurora? Mohon padanya. Nona Mercer, tolong tanda tangani dokumennya. Apa yang dua bajingan itu katakan? Tidak bisa mendengarnya dengan jelas.
Setelah penandatanganan ini selesai, aku akan membuat hidupmu menderita. Aurora, aku akan membuatmu menyesal karena sudah pernah dilahirkan. Tolong tanda tangani ini, Nona Mercer. Kami adalah bajingan. Sangat menyenangkan. Iya, aku menepati janjiku. Semua sudah ditandatangani. Tuan Morton, dokumennya sudah selesai. Apa kamu sudah puas, Aurora? Iya, Aurora, kamu akan mati. Paman. Cara bicara orang ini terdengar seperti anjing liar. Aku sangat takut pada anjing. Cepat suruh seseorang menangkapnya. Apa yang kamu katakan? Aku mendengar bahwa penggigit orang adalah anjing. Cepat, seseorang tangkap dia. Aurora memang benar. Anjing seperti ini harus ditangkap. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Seseorang, tangkap si bodoh yang cuma bisa bersembunyi di pelukan pria ini dan menyeretnya kepadaku. Paman, tolong aku. Anjing itu akan menggigit. Kamu tidak mendengarku? Tangkap anjing liar ini. Charles Morton, apa kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Prescott hanya demi si bodoh ini? Kamu hanya seorang. Aku akan mengatakannya terakhir kali. Aurora adalah milikku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Benar sekali. Aku adalah milik paman. Tidak ada yang boleh menyentuhku. Pamanmu ini hanya seorang cacat. Pecundang yang bersembunyi di kursi roda. Apa kamu benar-benar berpikir dia? Jangan membicarakannya seperti itu. Paman, pukul dia. Pukul dia. Iya, Tuan Morton. Tamparan ini karena kamu tidak berperasaan. Tamparan ini karena kamu tidak berintegritas. Charles Morton, coba menyentuhku lagi. Lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, melindungi si bodoh ini pasti akan menyulitkanmu. Keluarga Prescott tidak akan melepaskanmu. Pukul dia. Oh, tunggu. Aurora, kenapa kamu melindunginya? Apa rasanya tidak nyaman berada di dalam pelukanku? Haruskah ekspresi dan nada ini benar-benar keluar dari Tuan Morton yang kaya? Bukan begitu. Paman, aku sangat mencintaimu. Tapi aku dengar, hanya anak penurut yang baik. Paman Wade sudah memukulnya berkali-kali. Tangannya pasti merasa lelah. Lain kali, biarkan aku memukulnya saja. Aku juga ingin menjadi gadis baik. Jika tamparan ini tidak sampai merobek kulitmu untuk menunjukkan padamu arti dari melihat bintang, maka aku bersedia membusuk di neraka. Dasar kamu bodoh. Paman, tanganku sakit. Mulai sekarang, serahkan saja hal ini kepada Wade Morton. Aku hanya mencoba untuk membantu. Kamu pantas mendapatkan tamparan itu. Aurora, apakah tanganmu baik-baik saja? Apa masih terasa sakit? Masih terasa sakit? Paman, aku ingin paman meniupnya. Hebat, luar biasa. Seorang yang bodoh, dan seorang yang lumpuh. Sekarang, kalian berdua berani menginjak-injak harga diriku. Aku tidak berencana melakukan apapun padamu hari ini, tapi sekarang, aku akan membunuhmu. Ayo kita lihat kemampuanmu untuk mencabut nyawaku. Seseorang, segera masuk ke sini. Tangkap dan bawa mereka masuk. Bagus sekali, Charles. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu sudah mengganti orang-orang keluarga Prescott, dan membereskan semuanya. Pantas saja, kamu bersikap sombong hari ini. Berapa Charles membayarmu? Aku akan membayar 2 kali lipat. Tidak. 3 kali lipat. Siapapun yang bisa menjatuhkan mereka, boleh mengambil uangnya sekarang. Paman, pria gila ini sepertinya cukup kaya. Jangan khawatir. Dia tidak sekaya aku. Jika kamu menyukainya, aku bisa memberikan semuanya padamu, Wade.
Ya, Pindahkan seluruh saham atas namaku sepenuhnya kepada Aurora. Tuan Morton, apa itu serius? Lakukan saja perintahku. Baik, Tuan. Paman yang terbaik, aku paling mencintaimu, Paman. Jika kamu menciumku lagi, akan ada lebih banyak hadiah. Benarkah? Cukup. Kamu benar-benar terlalu sombong. Dasar si lumpuh. Dengan banyaknya orang di sini, aku tidak percaya bahwa kamu dan wanita jalang ini bisa keluar dari sini hidup-hidup. Beraninya kamu menyentuh Nona Mercer dari Kota Harbor. Keluarga Mercer kuat yang bisa mengguncang dunia bisnis dengan satu hentakan kaki. Nona Mercer, mustahil. Tidak mungkin dia ada hubungannya dengan wanita ini. Siapa kalian ini? Tahu tidak, ini wilayah siapa? Beraninya kalian menerobos masuk? Nona Mercer, akhirnya aku menemukanmu. Maafkan aku karena kamu harus menderita. Salam Nona Mercer. Aurora ternyata adalah Nona Mercer dari keluarga Mercer di Harbor City. Bagaimana ini mungkin terjadi? Keluarga Mercer akhirnya sudah menemukanku. Paman, apakah mereka sedang membicarakan tentangku? Mereka sedang memanggil Aurora. Aurora, apa kamu benar-benar Nona Mercer? Apa itu aku? Tentu saja, kamu adalah Nona Mercer yang terhormat. Nona Mercer ada di sini. Berikan hormat kalian sekarang. Salam Nona Mercer. Baik, ini benar-benar pertunjukan yang diatur dengan baik. Charles, aku tidak menyangka, demi orang bodoh seperti ini, kamu mau bersusah payah begini. Kalian seharusnya menjadi tokoh terkemuka di Strongville, namun kalian sedang dibodohi oleh para aktor ini. Apa kalian benar-benar percaya bahwa si bodoh yang menikahiku dan menuruti semua perintahku adalah Nona Mercer yang hebat dari keluarga Mercer? Ini lelucon abad ini. Tapi Aurora memang dia. 3 tahun yang lalu, saat aku menikahinya, aku sudah menyelidiki semuanya. Dia hanyalah seorang yatim piatu dengan latar belakang misterius. Dia pasti bukan Nona Mercer. Dan kalian akan celaka, menyamar menjadi keluarga Mercer. Benar-benar mencari mati. Jangan hilangkan nyawamu di Strongville demi uang milik Charles. Di seluruh Strongville, siapa yang tidak mengenal Aurora adalah orang yang sangat bodoh. Jika dia pewaris Mercer Group, maka aku adalah Ratu Surga. Jika kalian mengkhianati mereka sekarang, itu belum terlambat. Tepat sekali, jika kamu pintar, merangkak di sela kakiku dan menggonggong untuk menghiburku, maka hari ini aku akan melepaskanmu. Jika tidak, dulu aku bisa membuatnya gila. Hari ini, aku bisa melenyapkanmu sepenuhnya di Strongville tanpa jejak. Ternyata kegilaanku 3 tahun lalu adalah semua perbuatannya. Adam, beraninya kamu bersikap begitu kejam pada Nona Mercer, bocah nakal. Ian, jangan marah karena dia mengaku yang membuatku menjadi bodoh. Sekarang giliranku. Paman, aku tidak mau merangkak di selangkangannya. Itu tidak seru. Aku ingin dia merasakan rasanya menjadi orang bodoh. Oke? Oke, apapun maumu, Aurora. Charles, Aurora, jangan berani menyentuhku. Keluarga Prescott tidak akan melepaskanmu. Dasar jalang, awalnya aku hanya ingin membuang sampah sepertimu. Tapi sekarang, aku ingin kamu merangkak dan berlutut memohon maaf. Mungkin nanti, aku akan mempertimbangkan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Kamu itu anak anjing. Kenapa kamu masih berdiri? Anak anjing yang nakal. Seharusnya berbaring di tanah dan mengibaskan ekor demi ampunan. Kamu dengar itu? Nona Mercer ingin kamu untuk bersujud. Berani sekali menyamar jadi keluarga Mercer. Kamu benar-benar mencari mati. Tangkap mereka. Seret mereka sekarang. Aku akan menghadiahi siapapun dengan kemewahan seumur hidup. Berangsak, mati di depan mata pun tidak sadar. Kasihan sekali. Wah, ramai sekali. Ore. Kalau begitu, mari bermain bersama. Mari bermain tangkap anak anjing. Kita bermain sesukamu, Aurora. Lakukan saja. Kalian pergi juga. Berhenti.
Kalau berani menyentuh Adam, keluarga Prescott tidak akan melepaskanmu. Aduh, anak anjing itu merangkak di tanah. Cepat, kalian pecundang, hentikan mereka. Untuk apa aku membayar kalian? Kamu bajingan. Jangan berani-berani. Kakiku patah. Wah, ini sangat menyenangkan. Tapi, kenapa anak anjing ini hanya berteriak? Kenapa dia tidak menggonggong? Kamu menjadi anak nakal. Aurora, beraninya kamu melakukan ini padaku, aku bersumpah. Adam, mematahkan salah satu kakimu hanyalah menagih sedikit bunga. Kamu dan dia menyakitiku dan menjebakku selama 3 tahun. Aku akan membalasmu, beserta bunganya. Aku membuatmu membayar semuanya. Ini hanyalah sebuah permulaan. Aurora anak yang baik. Siapapun yang menyakiti Aurora harus mati. Adam, kamu baik-baik saja? Hanya kamu. Aku belum benar-benar tidak berguna. Tidak seperti orang itu yang menghabiskan hari di kursi roda menjadi pecundang. Aku tidak melupakan penghinaan yang aku rasakan hari ini. Suatu hari nanti, keluarga Prescott akan membalasmu 100 kali lipat. Keluarga Prescott sudah hancur. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Waktumu sudah habis. Ini ayahku. Ayah, tolong aku. Dasar anak tidak berguna. Apa yang sudah kau lakukan? SEC dan polisi tiba-tiba saja datang dan menahan kami semua. Bagaimana bisa jadi begini? Semuanya sudah berakhir. Keluarga Prescott sudah hancur. Kau membiarkan si bodoh ini menandatangani surat cerai itu hanya untuk mengalihkan perhatianku agar kau bisa bergerak diam-diam dan menghancurkan keluarga Prescott. Kau tidak punya hati. Kaulah yang ingin membuat Aurora kehilangan rumah dan hartanya. Makanya aku membangkrutkan keluarga Prescott. Aurora, apa kau takut? Tidak, Paman. Selama Paman ada di sini, aku tidak takut. Mulai saat ini, kau tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga Prescott. Kau pasti lelah. Ayo kita pulang. Charles, kau menghancurkan bisnis keluargaku. Keluarga Prescott akan memburumu, dan juga si bodoh ini. Sekarang dia meninggalkan keluarga Prescott dan kehilangan dirimu. Dia akan menjadi yatim piatu yang malang. Nasibnya akan lebih buruk dariku. Adam, aku menderita selama 3 tahun dan kehilangan rumah serta harta. Adil rasanya jika ditukar dengan kejatuhan keluarga Prescott, kan? Mari pergi. Iya. Nona Mercer. Tuan Morton, terima kasih telah menemukan Nona Mercer. Atas nama keluarga Mercer, aku sangat berterima kasih. Terikat oleh kewajibanku, aku harus membawa Nona Mercer kembali ke keluarga Mercer sekarang untuk mengambil kembali hak lahirnya. Kamu tidak akan membawanya. Apa maksudmu dengan ini, Tuan Morton? Urusan internal keluargamu tidak membuatku tertarik. Tapi aku mengetahui setelah Aurora turun dari gunung, dia telah diserang. Dia kehilangan akal sehatnya dan berakhir di sini. Bagaimana aku bisa percaya bahwa dia akan aman jika dia kembali bersamamu? Sepertinya dia memang tulus kepadaku. Orang yang menyakitiku sangat takut akan kepulanganku. Kemunculanku kembali pasti mengancam kepentingan mereka. Aku masih belum mengetahui apakah ibuku baik-baik saja. Aku harus kembali mencari kebenaran. Tuan Morton, kegagalanku melindunginya 3 tahun lalu membuat para penjahat itu berhasil. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Situasimu sendiri sedang sulit. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu selalu bisa menjaga keamanan Nona Mercer? Beraninya kamu berbicara pada Tuan Morton seperti itu. Terlepas dari itu, aku harus membawa Nona Mercer bersamaku hari ini. Tuan Morton, Nona Mercer adalah keturunan Mercer. Mengambil kembali warisannya adalah hal yang benar. Aurora, apa kamu mau kembali dengannya? Charles sudah menyinggung keluarga Prescott demi aku. Aku tidak bisa membiarkannya terseret ke dalam konflik keluarga Mercer lagi. Jalanku
harus aku tempuh sendiri, Paman. Dia bilang keluarga Mercer adalah rumahku. Aku bersedia kembali dengannya. Karena Aurora sudah setuju, biarkan saja. Aku mempercayakannya kepadamu. Tapi, jika Aurora kehilangan sehelai rambut pun, dengarkan baik-baik, aku sendiri akan ke Harbor City untuk menuntut penjelasan. Tenang saja, Tuan Morton. Aku akan melindungi Nona Mercer dengan nyawaku sendiri. Paman, ini untukmu. Manis sekali. Aku akan merindukanmu, Paman. Paman, apa aku boleh datang? Sering mengunjungimu? Tentu saja boleh. Pintuku akan selalu terbuka untukmu. Paman, aku paling menyukaimu. Paman, ingat untuk memikirkanku. Selama 3 tahun terakhir ini, apa yang terjadi di keluarga Mercer? Paman guru muda, kamu tidak gila? Siapa yang gila? Beritahukan saja. Sejak kamu menghilang, guru sangat mengkhawatirkanmu. Jadi dia memintaku bergabung keluarga Mercer untuk mendukungmu kapan saja. Ibumu terus terbaring sakit karena hilangnya dirimu. Penyamar itu, Chloe Mercer, bekerja sama dengan kekasih sejati ayahmu untuk membodohi ayahmu. Jika kamu tidak kembali sekarang, grup Mercer akan menjadi milik mereka. Aku sudah menduganya, Chloe pasti terlibat dengan kejadian saat itu. Sebaiknya dia berdoa, ibuku cepat sembuh. Jika tidak, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Wade. Iya. Segera kirimkan seseorang untuk mengawasi gerak-gerik keluarga Mercer. Kalau terjadi sesuatu, segera laporkan itu kepadaku. Dimengerti. Tuan Morton. Raymond Caldwell dari Kota Harbor kembali mengirim orang untuk bertemu. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Gimana menurutmu? Mengenai masalah sepele seperti itu, kamu bisa mengurusnya sendiri. Aku penasaran apa Aurora kesulitan tidur di ranjang yang baru. Aku takut Nona Mercer tidak hanya menyelamatkan Tuan Morton. Dia mungkin juga telah memikatnya dengan sihir. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melihat Tuan Morton begitu peduli pada seseorang. Berhenti di sana. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos kediaman Mercer? Perhatikan dengan baik. Ini adalah pewaris asli dari keluarga Mercer, Aurora Mercer. Pewaris keluarga Mercer jelas adalah Chloe Mercer. Sebenarnya siapa kamu? Tampaknya selama bertahun-tahun ini, orang yang mencuri identitasku telah membuat para pelayan melupakan siapa pemilik asli keluarga Mercer. Wah. Aku penasaran, siapa yang telah membuat keributan ini? Ternyata saudariku, yang tersesat setelah menuruni gunung. Ada apa? Tidak bisa bertahan hidup sendirian, kamu merangkak kembali seperti anjing liar dengan ekor di antara kakimu. Chloe Mercer, aku hanya akan bertanya sekali. 3 tahun lalu, setelah turun gunung, sebelum menginjakkan kaki di kediaman Mercer, aku telah diserang. Aku kehilangan kesadaran, lalu aku dijebak untuk menikah dengan keluarga Prescott. Apa ini adalah perbuatanmu? Terus kalau memang aku pelakunya? Kini, semua orang di keluarga Mercer mengetahui kalau aku, Chloe Mercer, adalah pewaris sah keluarga Mercer. Kamu hanyalah seorang anak haram yang tidak ada di silsilah. Harusnya kamu sudah lama mati. Kalau kamu menyadari keadaanmu, segera pergi dari sini. Kalau tidak, saat ayah kembali, kamu akan menerima balasannya. Tampaknya selama tinggal di Mercer, kamu belum mendapatkan pendidikan rumah. Karena keadaannya begitu, aku akan memberimu pelajaran. Dasar bodoh, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Nona, ada apa? Nona di dalam sedang memberikan pelajaran rumah. Jangan ada yang berani mengganggunya. Karena kamu memanggilku kakak, maka kita berdua akan berbicara serius hari ini. Minggir, jika terjadi sesuatu pada Nona,
Tuan tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja. Nona di dalam sedang memberikan pelajaran rumah resmi keluarga Mercer. Kita sebagai bawahan seharusnya mendengarkan saja, tidak perlu ikut campur. Tuan, sesuatu yang serius terjadi. Adik, sepertinya kamu punya banyak teman di sekitarmu. Mereka sepertinya sangat menyukaimu. Jadi malam ini, mereka juga akan menemanimu untuk memastikan kamu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh. Sihir apa yang kamu gunakan padaku? Beraninya kamu? Sihir? Adik, kamu pasti masih berhalusinasi. Jika kamu tidak puas, kamu boleh mencobanya. Ayah paling menyayangiku. Aku pewaris keluarga Mercer. Kamu anak haram tidak diinginkan. Aku akan memberitahu ayah. Coba saja. Pewaris keluarga Mercer, jangan bercanda. Seolah kamu pantas mendapatkannya. Jangan berpikir karena kamu diam, aku tidak mengetahui kebenarannya. Untuk mencuri identitasku, saat aku turun dari gunung, kamu membuatku kehilangan akal, lalu berencana menikahkan aku dengan Adam yang sampah itu. Chloe Mercer, kamu tidak pantas untuk hidup. Kepalaku sakit. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu anak piatu, anak haram. Seharusnya aku membiarkan Adam memberimu dosis ganda saat itu, agar kamu langsung menjadi mayat, seperti ibumu yang penyakitan itu. Lebih baik jika kamu tidak bangun. Sudah kuduga itu perbuatanmu. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Apa yang terjadi? Ya Tuhan. Aurora, tunggu saja pembalasanku. Saat ayah kembali nanti, aku akan memastikan kamu mati, mengenaskan, dan mencabik-cabik tubuhmu. Baik, aku akan menunggu. Sudah saatnya semua orang mengetahui sifat asli dari putri yang dibesarkan keluarga Mercer selama lebih dari 20 tahun. Nona Mercer, ada apa? Ya Tuhan! Tuan sudah kembali. Mobilnya sudah ada di depan. Aurora, waktumu sudah habis. Begitu ayah kembali nanti, dia pasti akan membelaku. Tunggu saja sampai kamu diusir. Chloe, apa kamu terluka? Apa dia? Ibuku? Mengapa ibuku begitu menyayangi seorang penipu? Tante Diane, akhirnya kamu kembali. Aku sangat takut. Namanya tidak cocok. Pantas saja dia bukan ibuku. Aku menjagamu, sayang. Aku di sini. Ya Tuhan, mengapa lehermu sangat merah? Siapa yang melakukannya? Itu Aurora. Begitu dia kembali, dia langsung mengurungku. Dia menuduhku pernah menyakitinya, dan dia memukulku. Donald, lihat ini. Begitu putrimu kembali pulang, dia sudah bertindak semena-mena. Apa dia hanya mengincar Chloe? Dia sedang mempermalukanmu dan keluarga Mercer. Aurora, apa ucapan Chloe benar? Hal pertama yang ayah katakan kepadaku ternyata adalah tentang putri angkatnya. Ayah sedang menginterogasi aku. Aku sedang menanyakan sesuatu padamu. Apa kamu bisu? Itu benar. Aku memukulnya, tapi dia pantas mendapatkannya. Jika dia berani menggangguku lagi, aku tidak akan melepaskannya. Donald, apa ayah mendengarnya? Dia sudah mengakuinya. Dia merundung Chloe seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Apa kesalahan yang Chloe perbuat sampai pantas menerima ini? Dasar anak nakal. Kamu memukul orang lalu mencari alasan? Sekarang, cepat, segera meminta maaf pada Chloe. Meminta maaf? Kenapa ayah tidak bertanya alasan aku memukulnya? 3 tahun lalu, dialah yang membuatku kehilangan kesadaran. Dia menjebakku dan membuatku menikahi Adam. Dia hampir menghancurkan hidupku selamanya. Kamu bilang Chloe melukaimu? Mana buktinya? Tanpa bukti, kamu ingin menjebak adikmu? Baik, kamu memerlukan bukti kan? Tiga tahun lalu, setelah turun gunung, sebelum menginjakan kaki di rumah Mercer, aku sudah dijebak. Aku kehilangan kesadaran,
lalu dipaksa menikah dengan keluarga Prescott. Apakah ini perbuatanmu? Lalu kenapa kalau aku melakukannya? Sekarang, semua orang di keluarga Mercer mengetahui bahwa aku, Chloe Mercer, adalah pewaris keluarga Mercer. Kamu hanyalah seorang anak haram yang tidak terdaftar di silsilah. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Apakah ini termasuk sebagai bukti? Bukan ayah, bukan seperti itu. Kakak perempuanku memaksaku. Dia mengancamku. Donald, ini pasti karena Aurora memaksa Chloe mengatakannya. Ini tidak sah. Lihat, luka di leher Chloe itu nyata. Aurora hanya merasa iri pada Chloe. Aku memaksanya. Ikatan ibu dan anak yang mengharukan. Ayah, di mana ibuku? Ibuku, Claire Warren. Sebenarnya pergi kemana? Apa dia tahu aku kembali? Cukup. Kenapa membahasnya? Kamu. Ramai sekali hari. Ini pasti bukan penyakit biasa. Kenapa ribut-ribut begini? Aku belum mati. Rumah ini sudah sangat kacau. Kakak, kamu datang tepat waktu. Lihat ini. Begitu Aurora kembali, dia merundung Chloe layaknya orang gila. Chloe juga putri yang susah payah kamu besarkan. Kenapa dia bisa begitu kasar? Kamu harus membela Chloe. Ibu, ini sangat sakit. Aurora, apa yang terjadi? Ibu, aku melihat kotoran di leher adik. Sesuatu yang hitam. Aku ingin membersihkannya. Paman kecil bilang, aku harus membantu orang lain. Siapa paman kecil ini? Karena ibu bertanya, sepertinya dia memang bukan pamanku. Itu tidak penting. Hal terpenting sekarang adalah seseorang menggunakan susunan Feng Shui yang jahat untuk menguras perlahan nyawa dan keberuntungan ibu. Kakak, dengarkan ini. Dia masih berpura-pura bodoh. Dia melakukannya dengan sengaja. Claire, kesehatanmu sedang tidak baik, jadi jangan cemaskan ini. Hari ini, Aurora harus meminta maaf kepada Chloe. Ini masalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga? Putriku baru saja ditemukan. Tanpa menanyakan kebenarannya, kamu memintanya meminta maaf? Beginikah pendidikan keluarga Mercer? Claire, kenapa kamu terus melindunginya? Dia hanya gadis gunung, bocah yang tidak sopan. Dia sudah menjadi aib bagi keluarga Mercer. Keluarga Mercer tidak akan pernah mengakuinya. Ayah, sebegitu bencinya ayah padaku. Aku bukan ayahmu, namamu. Bahkan tidak tertulis dalam silsilah keluarga Mercer. Kamu dan keluarga Mercer tidak memiliki hubungan apapun. Sekarang, segera pergi dari sini. Donald, kamu berengsek. Aurora adalah putri kandungmu. Putri kandung? Putri yang hanya mencoreng nama baik keluarga. Bukan orang yang kuakui. Dengarkan baik-baik. Chloe adalah satu-satunya pewarisku. Claire, lihat dirimu sendiri. Kamu tampak seperti mayat hidup. Berapa lama lagi kamu melindunginya? Ini kutukan pengikat jiwa, penyedot keberuntungan yang kejam. Pantas saja, ibu sangat sakit. Pasti Diane yang melakukannya demi menaiki tangga sosial. Kamu berengsek. Kamu keparit. Jejak energi yang murni ini bisa melindungi ibu. Tapi, aku harus segera mematahkan kutukan ini. Untuk menyelamatkan ibu, keluarga Mercer sudah sangat keterlaluan. Mereka benar-benar pantas mati. Aku bisa pergi. Rumah ini bukan seperti rumah. Aku juga tidak mau tinggal di sini. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan satu hal. Ibuku sedang sakit, sakitnya sangat parah. Beberapa hiasan di rumah ini membawa sial, sehingga mengganggu kesehatannya. Sebagai putrinya, aku harus menyingkirkan semuanya. Kamu jangan menyentuhnya, itu barang antikku. Apa yang terjadi? Kenapa setelah vas itu pecah? Aku merasa napasku menjadi jauh lebih lega. Dasar anak nakal. Kamu benar-benar menghancurkannya.
Bagaimana perasaanmu? Apa sudah merasa lebih baik? Iya. Jangan khawatir. Ini barulah permulaan. Aku akan membuat semua orang yang menyakitimu membayar harganya. Seseorang kemari bantu Nyonya beristirahat di atas. Soal si bodoh ini, hapuskan rekaman di ponselnya, lalu usir dia. Kedepannya, jangan pernah membiarkan orang rendahan itu masuk ke keluarga Mercer. Beraninya kamu menyinggung Nona Mercer. Nona Mercer macam apa dia? Dari awal sampai akhir, Nona Mercer selamanya adalah Chloe. Kamu memanggilnya Nona Mercer? Apa kamu tidak takut diusir? Dasar sampah. Ian, tidak perlu meladeni mereka. Aku juga tidak peduli dengan keluarga Mercer. Iya. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Karena dia buta, segera usir dia. Bersama dengan si bodoh ini. Jangan mengira Aurora kami tidak memiliki siapapun untuk melindunginya, dan kamu bisa merisaknya dengan mudah. Paman, apa yang Paman lakukan di sini? Aurora, siapa yang membuatmu menderita? Keluarga Mercer sangat berkuasa, jadi aku tidak bisa melibatkannya. Tidak, aku baik-baik saja, Paman. Paman sebaiknya kembali saja. Aku bisa menangani ini sendiri. Ini adalah urusan keluarga Mercer, dan orang asing sepertimu tidak perlu ikut campur. Keluar. Ayah, aku rasa dia pria yang dikencani Aurora, kekasih rahasianya, pasangan yang berselingkuh. Mulut kotor. Tampar dia. Ayah, dia memukulku. Beraninya kamu? Kamu berani memukul di rumah Mercer? Apa kamu sungguh mengira keluarga Mercer takut kepadamu? Tuan Mercer, ingatanmu sangat pendek. Pagi ini kita menyepakati perjanjian mengenai lahan di pinggiran timur Strongville. Aku sudah menepati janjiku. Tetapi bagaimana denganmu? Beginikah caramu memperlakukan Aurora? Jadi, supaya ayah memperlakukanku dengan baik, dia sebenarnya membayar dengan harga yang mahal. Lahan itu sudah menjadi milik keluarga Mercer. Ada bukti tertulisnya. Kamu mau membatalkannya? Sudah terlambat. Lagi pula, aku menggunakannya untuk menukar lahan. Itu adalah kehormatannya. Lupakan soal lahannya, karena aku sudah memberikannya. Aku tidak akan mengambilnya kembali. Itu hanyalah sebidang lahan. Aku mampu kehilangannya. Namun aku tidak menyangka kamu menyalahgunakan pemberianku untuk Aurora yang menjamin kehidupannya sebagai modal untuk mengeksploitasinya. Keluarga Mercer sungguh pandai menyombongkan kekuasaan. Lahan itu sudah atas nama keluarga Mercer. Ada bukti hitam di atas putih. Kamu mau membatalkannya? Semuanya sudah terlambat. Keluarga Mercer memang sangat suka menindas orang. Charles, jika kamu ingin menyombongkan diri, sebaiknya kamu menyadari posisimu. Keluarga Mercer tetap berjaya di Harbor City karena kami memiliki dukungan. Tuan Caldwell, sang konglomerat Harbor City. Menyinggung keluarga Mercer sama saja menyinggung Tuan Caldwell. Jika kamu ingin selamat, segera pergi dari sini. Tuan Caldwell? Kenapa? Takut? Orang seperti kamu tidak akan pernah bisa bertemu langsung dengan Tuan Caldwell. Kamu salah berucap. Jika Tuan Caldwell ingin menemuiku, dia harus mengirimkan undangan 3 hari sebelumnya. Itu pun tergantung pada suasana hatiku. Charles tidak terlihat seperti orang yang membual. Dari nada ucapannya, dia sepertinya jauh lebih berkuasa daripada Tuan Caldwell yang ditakuti keluarga Mercer. Kamu membual tanpa berpikir panjang. Dasar kamu cacat malang. Kamu pikir kamu orang penting? Tuan Caldwell ingin menemuimu. Bermimpi saja sana. Charles, Tuan Caldwell menguasai roda ekonomi, Harbor City, dan bahkan Nancheng. Dengar, aku menyarankanmu untuk meminta maaf sekarang dan segera pergi. Demi lahan itu, aku mungkin melepaskanmu sekali ini. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Berani sekali kamu. Dalam waktu 1 menit, berlutut dan meminta maaf pada Aurora. Jika tidak, aku tidak keberatan. Membuatmu merasakan lebih awal apa artinya lenyap seketika. Dasar kamu cacat malang. Beraninya mereka menyuruhku meminta maaf kepada orang bodoh. Aku adalah ahli waris keluarga Mercer yang terhormat. Apa dia sanggup menerimanya? Suruh dia berlutut. Ibu, ayah, selamatkan aku. Chloe, sayang, lepaskan dia.
Ternyata Chloe adalah putri. Donald dan Diane Shaw. Donald, apa kamu hanya akan diam melihat mereka merundung putri kita di rumah Mercer ini? Apa kamu benar-benar pria? Charlie, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu pikir keluarga Mercer bisa kamu remehkan? Semuanya. Tutup pintunya. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumah keluarga Mercer. Paman, aku mengerti. Ayah, tentu memberi anjing-anjing itu pelajaran. Adik perempuan, apa kamu mau bermain sebuah permainan denganku? Mari memainkan permainan. Yang kumainkan di rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak mau. Tapi aku mau. Ini sangat menyenangkan. Hah? Adik perempuan, kenapa kamu tertidur? Chloe, sayangku, Aurora, kamu ular berbisa. Beraninya kamu memperlakukan putriku seperti ini? Aku akan membunuhmu. Donald, dia memukuli darah dagingmu sendiri, dan kamu hanya menonton. Charles, Aurora, kalian berdua sungguh keterlaluan. Beraninya kalian memukul putriku. Sekarang kalian sedang memusuhi keluarga Mercer. Dan Tuan Caldwell, aku akan melapor pada Tuan Caldwell dan memastikan kalian hancur. Paman, apa Tuan Caldwell yang dia bicarakan? Sangat berkuasa. Mereka tidak akan menyakitimu, kan? Aku ada di sini, aku melindungimu. Karena kamu yang memintanya, jangan menyalahkanku. Telepon ini adalah saluran langsung Tuan Caldwell. Hubungi dia sekarang. Sebelum jam menunjukkan tengah malam, jika kamu belum mendapat dukungan dari Tuan Caldwell, aku tidak keberatan membuang sampah untuknya. Charles, kamu punya keberanian. Awalnya, demi sebidang tanah itu, aku akan melepaskanmu. Tapi sekarang, kamu harus berlutut dan meminta maaf pada putriku. Aku akan membuatmu sadar siapa majikannya. Waktumu hampir habis. Tunggu saja. Aku menghubungi Tuan Caldwell sekarang. Lihat saja seberapa lama kamu sombong. Tunggu saja kehancuranmu. Jadi, selama bertahun-tahun ini, tepat di depan mataku, mereka telah berselingkuh. Hidupku selama ini hanyalah sebuah lelucon. Ibu? Maksud Tuan Morton adalah, apakah kerjasama ini berlanjut? Bergantung pada kinerja keluarga Caldwell pada masa depan. Dan apakah Harbor City tetap tenang? Jangan membuat masalah belakangan ini? Ayah, jangan khawatir. Aku mengetahui prioritasku. Halo? Tuan Caldwell, ini aku, Donald. Tolong, kamu harus membantuku. Seseorang menyusup ke rumahku, memukul putriku, dan mencoba menghancurkan keluarga Mercer. Mereka sama sekali tidak menghormatimu. Jika sebelum jam menunjukkan tengah malam kamu belum sampai, mereka akan menghapus keluarga Caldwell dari peta Harbor City. Bodoh mana yang berani menyentuh orang-orang di bawah perlindunganku di Harbor City? Dia adalah Charles Morton. Apa? Siapa katamu? Donald, kamu bajingan. Dengarkan aku baik-baik. Sampai aku tiba di sana, jangan memprovokasi Tuan Morton. Aku akan segera sampai. Siapkan mobilnya. Lakukan sekarang. Pergi ke rumah Mercer secepat mungkin. Cepat. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu meminta maaf kepada Aurora, aku mungkin memaafkan hal ini. Demi Aurora, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jika tidak, apa? Kamu akan mati tapi masih membual. Kita tidak perlu menunggu Tuan Caldwell. Aku akan mengirimmu dan si bodoh yang kamu lindungi ke kuburan sekarang juga. Kartu apa lagi yang dia miliki? Atau dia hanya sedang berpura-pura? Jika memang harus terjadi, aku harus menggunakan rencanaku dan membawanya pergi dengan paksa. Aku menjagamu. Aku di sini. Kamu bajingan. Hentikan ini sekarang. Tuan Caldwell, kamu akhirnya datang juga. Lihat, Charles inilah pelakunya. Diam. Aku menghabiskan hidupku membangun ini. Akhirnya aku berhasil mendapatkan sedikit bantuan dari Tuan Morton. Dasar bodoh, kamu merusak segalanya. Bahkan jika kamu mati berkali-kali, itu tidak akan pernah cukup.
Tuan Morton, aku gagal mengendalikan orang-orangku. Maaf orang bodoh ini mengganggumu. Kumohon, hukumlah aku dengan berat. Tuan Caldwell meminta maaf padanya. Siapa sebenarnya Charles ini? Aku tidak mempercayainya. Tuan Caldwell, dia hanyalah pria lumpuh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Siapa sebenarnya dia? Diam kamu. Kamu semut yang tidak berarti. Identitas Tuan Morton bukanlah urusanmu. Memangnya seberapa berharga keluarga Mercer? Beraninya kamu tidak menghormati atasanmu? Donald, Ibu, kenapa ibu turun ke bawah? Tuan Morton, Nyonya Mercer. mengenai kejadian malam ini, keluarga Mercer meminta maaf pada Aurora dan kami juga telah menyinggungmu. Donald Mercer dan putrinya sudah dibutakan oleh ketamakan. Mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, kediaman Mercer ini, bahkan seluruh aset utama dari grup Mercer, berasal dari properti leluhur milik keluarga Warren. Ibu, apa maksud ucapan ibu itu? Aku Claire sangat tidak kompeten. Aku tidak bisa melindungi bisnis dan membuat Aurora menderita. Aku tidak berani memohon maaf. Aku hanya meminta, demi properti Warren dan juga Aurora, tunjukkan sedikit belas kasihanmu. Sisakan bagi keluarga Warren. Keluarga Warren. Aku akan menetap. Aku menetap demi Aurora untuk melindungi bisnis ini, yang seharusnya menjadi miliknya, sampai tiba hari saat dia sendiri yang kembali mengambil semua hak miliknya. Ternyata ibu terus bertahan. Ibu tetap tinggal di sini untuk menjaga landasan bagiku. Selama keluarga Mercer tidak mengusikku, aku bersedia untuk melepaskan dendam masa lalu kita. Tapi aku pasti mengambil kembali Mercer Group sendiri. Paman, aku merasa lelah. Ayo kita pulang sekarang. Iya. Raymond Caldwell, Berikan perintah Anda, Tuan Morton. karena Nyonya Mercer sudah berbicara, aku akan mengabulkan permintaannya. Mengenai masalah keluarga Mercer, urusan ini sudah selesai sekarang. Untuk langkah selanjutnya nanti, apapun keinginan Aurora, dia akan memutuskannya sendiri. Bereskan semua kekacauan ini. Aku tidak ingin siapapun mengganggu dirinya lagi nanti. Terima kasih, Tuan Morton. Terima kasih, Nyonya Mercer. Aku sudah mengerti. Aku akan membereskan semuanya. Aurora, ayo kita pulang. Iya. Jangan khawatir, Aurora. Aku akan menjaga semua warisan terakhir ini untukmu. Kamu sudah bangun sekarang. Apa kamu tidur nyenyak? Paman, kapan dia datang kemari? Baru saja, aku tidak mengatakan hal aneh, kan? Aku tidak mengiler, kan? Paman, sedang apa di sini? Ya Tuhan, tubuh itu. Bahkan jauh lebih bagus daripada ilustrasi yang guru sembunyikan di buku kesehatannya. Aku ingin menyentuhnya. Paman, kerah bajumu. Terbuka, aku akan membantumu merapikannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa wajahmu sangat merah? Tidak kok. Aku hanya ingin membantu. Nona Mercer, sarapan sudah siap. Maaf, Tuan Morton. Nona Mercer. Aku tidak melihat apa-apa. Silakan lanjutkan saja. Paman, aku akan pergi bersiap-siap. Sampai jumpa, Paman. Tuan Morton. Perasaanmu kepada Nona Mercer lebih dari sekadar rasa terima kasih, bukan? Aku rasa kalian berdua adalah pasangan yang sangat serasi. Kamu terlalu banyak berbicara. Siapkan semuanya. Jonah akan kembali hari ini. Aku akan membawa Aurora menemuinya. Baik, Tuan Morton. Mungkinkah bahwa perasaanku kepada Aurora sebenarnya adalah rasa cinta? Aurora, aku akan mengajakmu bertemu seseorang nanti. Dia adalah keponakanku.
Umurnya sebaya denganmu. Namanya adalah Jonah Morton. Jonah, Jangan khawatir. Dia bisa sedikit liar, tapi sebenarnya dia anak yang baik. ya, Antarkan Nona Mercer ke kamar 306 dahulu. Baik, Tuan Morton. Paman. Apakah Paman tidak menemaniku? Naik ke atas? Jadilah anak baik. Aku harus mengurus beberapa urusan. Aku akan segera kembali. Wade akan mengantarmu naik dahulu. Tidak. Wade perlu menjaga Paman. Paman, cepat kembali ya. Sejujurnya, aku akan merasa takut sendirian. Baik. Aku akan cepat mungkin. Ayo pergi. Berpura-pura bodoh sangat melelahkan. Lebih melelahkan daripada menangkap iblis bersama guru. Seluruh tubuhku terasa sakit. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa. Zaman sekarang, apakah tekanan untuk paparazi setinggi ini? Aku sudah 5 tahun tidak kembali. Kapan kota Strongville memiliki gadis yang begitu bersemangat? Penampilan ini, suasana ini, dia bisa mengalahkan setengah dari para dewi kecantikan di industri hiburan. Hai, apakah kamu buta? Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Menabrak orang dan berpikir bisa melarikan diri? Apa kamu mengetahui mahalnya tas ini? Aku tidak sengaja melakukannya. Hari ini, waktunya untuk menegakkan keadilan. Edisi terbatasku. Dasar pecundang, apa kamu buta saat berjalan? Bayar ganti ruginya. Jika tidak memberikan ganti rugi, jangan harap bisa pergi. Tuan, tolong lepaskan. Aku bisa membayar biaya pembersihan, tapi tolong jangan menyentuhku. Pembersihan? Jangan bermimpi. Kamu harus membayar harga aslinya. Memindahkan nasib buruk. Tenggorokanku terasa sangat sakit. Sial sekali. Celanamu, kita sekarang makin sial. Tuan, sepertinya keberuntunganmu hari ini sedang tidak baik. Haruskah aku memanggil manajer hotel untuk membantumu bersih-bersih? Atau sebaiknya kamu membersihkan dirimu dulu? Apa yang terjadi hari ini? Ini sangat aneh. Anggap dirimu beruntung, bocah. Aku sedang sial hari ini. Jangan sampai aku menemuimu lagi. Ya ampun, orang macam apa mereka itu? Ya. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Paman. Kenapa penampilanmu begini? Apa kamu baru melarikan diri dari lokasi syuting? Aduh, Paman, kamu tidak mengerti. Aku sebenarnya seorang idola dengan jutaan penggemar sekarang. Repot jika aku sampai dikenali. Paman, katakan sejujurnya, apa kamu sedang jatuh cinta? Ini sangat romantis. Apa kamu serius, Paman? Kamu benar-benar sedang merasakan getaran asmara sekarang. Malaikat mana yang turun menyelamatkanmu? Saat kita menemuinya, bersikap sopan. Apa kamu tidak mempercayaiku? Sejujurnya, Paman, di pintu masuk tadi, aku melihat seseorang yang terlihat seperti Dewi. Auranya sangat luar biasa. Sekarang, aku benar-benar memahami perasaanmu. Serius, Paman? Jika kamu bersamaku tadi, sejujurnya, kamu pasti akan menganggap dia sangat mempesona. Cantik sekali. Sepertinya kamu tidak lapar. Wade, dorong aku masuk. Aurora pasti sudah tidak sabar. Baik, Tuan Morton. Aku sangat terpana tadi, dan lupa meminta nomornya, atau mengambil fotonya. Itu kesalahanku.
Tunggu, Paman. Si Aurora itu, apakah dia calon bibiku nanti? Aku belum siap. Jangan asal memanggil namanya. Aurora itu masih sangat muda. Bersikap sopan saat kita masuk. Selain itu, jangan mengatakan hal sembarangan. Aurora belum mengetahui situasiku yang sebenarnya sekarang. Jangan sampai membocorkannya. Paman, dari sini sampai sana, jaraknya hanya beberapa meter, dan Paman sudah menyebut Aurora sampai ratusan kali. Bukankah dia hanya seorang gadis bodoh yang masih kecil? Walaupun dia bisa mendengarmu, apa yang mungkin dia mengerti? Jika berani tidak menghormatinya, aku akan mematahkan kakimu. Ini ada 200.000. Anggap saja ini uang receh. Paman, kenapa Paman sangat dermawan? Ya. Berjanji kepadaku. Aku bersumpah. Aku, Jonah Morton, akan menjaga rahasia hari ini. Tidak ada kata yang dilarang akan keluar dari mulutku. Jika tidak, album baruku tidak akan laku. Begitu baru benar. Ayo pergi. Aku harus melihat siapa sebenarnya sosok Aurora ini yang sesungguhnya hingga memikat paman kita yang sedingin kulkas ini. Maaf membuatmu menunggu. Aku tadi terhambat. Di tengah jalan. Mawar putih. Bunganya sangat indah sekali. Ini adalah pertama kalinya seseorang memberikan bunga kepadaku. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Terima kasih, Paman. Jonah, kenapa kamu berlama-lama? Masuk dan segera sapa mereka. Halo, aku Jonah Morton. Ini adalah... Tidak mungkin. Ternyata itu memang dia. Kebetulan sekali. Kamu... Paman, pria ini sangat tampan. Aku ingin pergi, keluar, dan berbicara berdua dengannya. Sebentar saja, boleh kan? Iya, jangan pergi terlalu jauh. Wade, tolong pegangkan ini untukku. Wade, apakah aku semakin tua? Apa gadis zaman sekarang? Semua menyukai pria, muda, penuh energi, dan berpenampilan rapi. Wade, pegang ini untukku. Sesi, aku akan melepaskanmu, tapi kamu berjanji tidak berteriak. Kamu mendengarku? Iya. Jika kamu berani berteriak, suaramu akan selalu sumbang. Aku bersumpah demi Tuhan, sumpah. Aku tidak bisa bernapas. Cara kamu berbicara tidak terdengar seperti gadis bodoh. Pamanku bilang, IQ kamu hanya 3. Dia membohongiku. Kamu belum menyadarinya? Jangan terus berbicara. Apa karena pamanku takut kamu akan dirundung? Sehingga dia memberitahu semua orang IQ-mu sedikit rendah. Hanya untuk melindungimu? Wah, tindakan pamanku keren sekali. Benar-benar seorang pelindung. Hehe. Bibi, kamu sudah bekerja keras. Demi mengikuti sandiwara paman dan aku, kamu pasti lelah. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pelindung paling setia atas cinta kalian berdua. Aku berjanji menjaganya tetap menjadi rahasia. Bibi apa? Jangan bercanda. Jonah, dengarkan aku. Hubunganku dengan paman tidak seperti bayanganmu. Oh, aku paham. Aku mendengar Wade bilang, kalian berdua di kamar sedang bermesraan. Aku punya satu pertanyaan. Apa kalian... Kami tidak melakukan apapun. SSI, jangan berbicara lagi. Aku mengerti. Aku hanya bagian dari permainan kalian. Terserah. Biarkan dia salah paham. Lebih baik daripada memperburuknya. Setidaknya, dia tidak menyadari aku hanya berpura-pura. Dia malah membuat alasan untuk kami. Ikuti saja alurnya. Aku akan menjelaskannya nanti. Ayo, Aurora, cicipi ini. Kamu menyukai yang manis.
Terima kasih, Paman. Paman juga harus makan. Ikannya rasanya lezat. Iya, terima kasih Aurora. Hai. Kalian berdua, pasangan kasmaran ini, tolong hargai aku. Bisa hargai tema hari ini? Seingatku, hari ini seharusnya jamuan sambutanku. Pernah memikirkan perasaanku sebagai seorang jomblo? Pernah memikirkan perasaan makanan di meja ini? Semuanya mulai terasa masam bagiku. Aurora perlu dijaga sekarang. Fokus saja makan. Paman, kamu biasanya paling memanjakanku. Halo? Aku mengetahui situasinya. Iya, aku segera ke sana. Aurora, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus menanganinya. Iya. Jonah, jaga Aurora baik-baik. Temani dia makan. Antarkan dia pulang nanti. Ya. Ingat, jangan pulang terlalu larut. Jangan khawatir, Paman. Serahkan Bibi dalam penjagaanku. Aku berjanji dia akan terjaga dengan baik. Hehe. Aku pergi. Baik. Pertunjukannya sudah selesai. Ayo berkemas dan kembali pulang. Tenang saja, Bibi. Kehidupan malam yang indah baru saja dimulai. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang seru. Kenapa tiba-tiba aku punya firasat buruk? Aurora, kalau kamu merasa terlalu berisik, beristirahat di sini dulu. Aku mau pergi menari sebentar. Aku akan segera kembali. Aku akan segera mengantarmu pulang. Dah. Jangan pergi kemana-mana. Halo? Bibi, ya ampun, datang dan selamatkan aku. Ini benar-benar bencana. Yang... Minggir, biarkan aku masuk. Apa kamu mengetahui siapa aku? Aurora? Dasar kamu bodoh, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pasti salah masuk ruangan. Berhenti di sana. Ini adalah bar Nightshade. Ini adalah ruangan pelanggan kelas atas. Hanya untuk orang kaya dan berkuasa. Tidak sembarang orang bisa masuk begitu saja. Terutama orang sepertimu yang tidak waras. Nona, apa kamu butuh bantuanku untuk mengusir wanita ini? Tentu saja. Segera keluarkan dia dari sini. Nightshade seharusnya menjadi klub terbaik di Strongville. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Itu merendahkan martabat tempat ini. Kalau dia menakuti tamu lainnya, apa kamu bisa bertanggung jawab? Dia benar. Tidak sembarang orang bisa masuk. Terutama orang sepertimu yang keluarganya sudah bangkrut. Dan sekarang berlagak mewah di sini. Kalau aku tidak salah ingat, keluarga Foster sudah tidak berarti lagi, kan? Aurora, apa kamu sudah tidak bodoh lagi? Ikuti saja prosedur yang ada dan tangani masalah ini. Jangan biarkan dia mengganggu tamu lainnya. Iya, Nona Mercer. Hei, dasar kamu. Ayo, habiskan minumnya. Berhenti. Tante, kamu akhirnya datang. Mereka berdua sedang merundungku. Oh, ada si cantik lainnya. Apa? Apa kamu datang ke sini sukarela untuk bermain bersama kami? Kalau begitu, kami tidak akan segan. Hahaha. Kenapa kamu bisa berurusan dengan mereka? Tante, aku salah memasuki ruangan. Ikuti aku. Iya. Hai,
Mau pergi? Tidak semudah itu. Dia berutang taruhan pada kami. Dia belum membayarnya. Dia mau lari setelah kalah. Taruhan apa? Sederhana. Kalah 1 kali, lepaskan sehelai pakaian, atau minum segelas alkohol. Pemuda tampan ini berutang 10 gelas. Karena kamu ingin membelanya, kenapa tidak bergabung saja? Mari bermain. Dengan taruhan lebih tinggi. Hahaha. Ada 20.000 di kartu ini. Tidak ada PIN. Ini cukup untuk membayar semua pengeluaran kalian malam ini, serta ganti rugi gangguan kalian. Anak ini akan ikut denganku. Oh, Aurora. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Teman lama harus saling mengobrol. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang, Jonah seharusnya sudah membawa Aurora pulang ke rumah. Hentikan mobilnya. Aurora tadi di sini. Pergi selidiki. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Serahkan itu. Kembalikan itu. Apa? Masih berusaha meminta bantuan? Kamu menelepon siapa, Charles? Bicara soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu menjadi umpan yang mudah, wanita sialan ini tidak akan datang mencarimu. Bagaimana dia bisa begitu mudah masuk ke jebakanku? Adam Prescott, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuhku sedikit saja, ayah dan pamanku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak berani menyentuhmu, Tuan Muda Morton. Tapi dia, wanita sialan ini mengkhianatiku dan sudah mempermainkanku. Hari ini, aku akan membereskannya. Bawa Tuan Muda Morton yang terhormat ini ke ruangan sebelah. Kurung dia. Jangan biarkan dia menggangguku sampai aku selesai. Baik, Tuan Prescott. Adam, lepaskan aku. Adam, berani sekali menyentuh bibiku. Urusan kita belum selesai. Cepat jalan. Lepaskan bibiku. Aurora, kamu terus berpura-pura bodoh, mempermainkanku dengan trikmu. Sekarang, kamu malah mendekati si lumpuh itu, Charles, dan menyerahkan dirimu padanya. Kamu sudah membuatku menjadi bahan tertawaan seisi kota. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu akibat jika berani melawanku. Adam, karena kamu tahu, aku pewaris keluarga Mercer, kamu harus menyadari kekuatan keluarga Mercer itu jauh melampaui keluarga Prescott. Jika kamu menyentuhku, keluarga Mercer tidak akan melepaskanmu begitu saja. Nona Mercer, berhentilah bersandiwara. Chloe sudah memberitahuku. Dia pewaris asli keluarga Mercer. Kamu hanyalah orang buangan keluarga Mercer. Dia sudah berjanji, jika aku melenyapkanmu selamanya, keluarga Prescott akan mendapat dukungan penuh keluarga Mercer. Kita akan menjadi hebat. Aurora, kamar ini sudah aku siapkan khusus untukmu. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku terasa sangat pusing? Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Karena kamu sangat aneh. Apa kamu pikir aku tidak bersiap? Aku sudah menaruh gas pembius di sini. Lihat, kameranya sedang merekam. Sebentar lagi, beberapa pria akan masuk untuk menjagamu dengan baik. Besok, video ini akan disebarkan. Namun, sebelum mereka bersenang-senang, aku harus menikmatinya terlebih dahulu. Tidak ada yang mengetahui bahwa kamu berada di sini. Sekarang, nikmati saja saat kamu memohon ampun di bawahku. Paman, kamu di mana? Baik, kamu memilih cara yang sulit. Jangan menyalahkanku jika aku bersikap kasar. Lepaskan aku. Bajingan kamu. Berhenti di sana. Siapa itu yang mengganggu kesenanganku?
Paman, selamatkan aku. Jangan takut, Aurora. Aku sudah bersamamu. Aku akan membawamu keluar sekarang. Biarkan dia tetap bernapas. Aku akan membuatnya memohon untuk mati. Paman, kamu akhirnya datang juga. Aku sangat ketakutan. Aurora, aku menjagamu sekarang. Aku ada di sini. Ayo kita pulang sekarang, ya? Charlie. Aku sangat kepanasan, rasanya menyiksa. Kenapa tubuhnya sangat panas? Kamu sudah diberi obat? Panas. Aku merasa sangat kepanasan. Paman, aku merasa sangat tersiksa. Tolong, bantu aku. Tolong bantu aku ya. Aurora, bertahan sebentar lagi. Kita hampir sampai rumah. Lebih cepat. 5 menit. Dalam waktu 5 menit, kita harus sampai di villa. Baik, Tuan Morton. Apa kamu merekam semuanya? Terutama Jalang yang bertingkah murahan itu melemparkan dirinya pada pria itu. Jangan khawatir, Nona Mercer. Sudutnya tajam dan rekaman ini jelas. Kami tidak melewatkan satu pun rekaman dekat. Ini dijamin akan sangat menarik. Bagus, besok pagi-pagi sekali, aku mau berita tentang Aurora, mabuk di bar saat larut malam, berbuat mesum di mobil mewah, dan terus mengganggu penyokongnya, tersebar ke seluruh penjuru Strongville. Jangan menyalahkanku karena tidak berperasaan, Aurora. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu harus bersaing denganku? Kamu ditakdirkan membusuk di selokan. Aurora, tunggu sebentar. Aku akan mencarikan dokter untukmu secepatnya. Jangan pergi. Aku merasa sangat menderita. Tolong bantu aku. Membantumu? Aurora, perhatikan baik-baik. Siapa sebenarnya yang ada di depanmu? Aku tahu. Kamu adalah Charles. Kamu adalah pamanku. Kumohon, bantu aku. Aku memohon padamu. Aku merasa sangat menderita. Aurora, ingat malam ini. Ingat siapa aku sebenarnya. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Semua berita terkait dan foto-fotonya, baik daring maupun luring, bersihkan semuanya tanpa sisa. Aku tidak mau mendengar bisikan apapun. Lakukan apapun caranya. Aurora, mulai sekarang, aku akan melindungi duniamu. Aku tidak membiarkan siapapun atau apapun melukaimu sedikit pun. Kenapa ini terasa sangat sakit? Jangan pergi. Kamu, Charles. Kamu pamanku? Ya Tuhan, aku diberikan obat semalam. Lalu, aku memaksakan diriku pada Charles. Aku benar-benar telah memaksanya. Aku sangat kacau. Aurora, apa kamu sudah gila? Itu Charles. Halo? Paman guru muda,
Aku baru mengetahui kalau Adam dan Chloe merencanakan semua ini kemarin. Apa kamu baik-baik saja? Kamu berada di mana sekarang? Aku akan segera datang. Oh, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu. Tapi, jemput aku sekarang juga. Kita pergi ke rumah Chloe. Setiap hutang harus dibayar. Sudah waktunya mencari pelakunya dan membalas perbuatan mereka. Aku segera ke sana. Dia sudah pergi. Ayah, anak durhaka itu, dia berani berpura-pura bodoh, menjadikan kita semua sebagai bahan tertawaan. Saat dia kembali nanti, aku akan mematahkan kakinya. Reputasi keluarga Mercer hancur berantakan karena dia. Semua orang ada di sini. Apa kalian menungguku pulang hanya untuk mengadiliku? Kamu masih berani untuk kembali? Bagaimanapun juga, ini adalah rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Kita ini memang berbeda. Kamu sudah mencuri identitasku, dan seharusnya kamu menyadari posisi dirimu itu. Jika Chloe tidak memberitahuku, aku pasti masih dibohongi. Kamu tidak hanya berpura-pura, tapi kamu malah bermain gila, melakukan perbuatan yang sangat tidak tahu malu. Reputasi keluarga Mercer hancur berantakan karena dirimu. Lihat sendiri buktinya ini. Bagaimana jika aku mengatakan, semua ini adalah jebakan Chloe, putri kesayangan kalian itu? Apa kalian akan mempercayaiku? Ini bukti nyata, jangan beralasan. Chloe itu sangat baik hati. Mana mungkin dia melakukan itu? Lihat, aku sudah mengatakannya. Penjelasan hanya berguna bagi yang mempercayainya. Tapi aku tidak datang hari ini untuk berdebat denganmu tentang masalah sepele ini. Aku di sini mengambil kembali milikku, yaitu grup Mercer. Kamu sudah melakukan hal memalukan. Lihat, aku bahkan tidak mengusirmu dari keluarga Mercer. Aku mengasihanimu sebagai ayahmu. Masih bermimpi mendapatkan grup Mercer? Aku belum mati. Ayah? Ayah memang belum mati, tapi aku menemukan wasiat kakek untukku. Yang? Sial, surat wasiat itu. Ini yang kakek tinggalkan di kotak deposit bank untuk aku buka. Setelah aku berusia 20 tahun, wasiat itu menyatakan bahwa grup Mercer akan diwariskan kepada Aurora. Aku kembali hari ini untuk mengambil alih grup Mercer. Mustahil, ayah. Dia pasti berbohong. Mana mungkin kakek memberikan grup kepada orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Apa haknya mendapatkan itu? Donald, anak ini hilang saat kecil dan tidak berkontribusi bagi keluarga. Begitu dia kembali, dia mau mengambil semuanya dari Chloe. Ini sangat tidak adil. Selama bertahun-tahun ini, Aki dan Chloe sudah berkorban banyak untukmu dan keluarga ini. Jika ayah memberikan grup padanya, hidup kami akan hancur. Ibu dan anak sama saja, benar-benar memuakkan. Dasar anak tidak berpendidikan, sangat berhayal. Apa kalian semua lupa? Grup Mercer milik keluarga Warren. Hanya aku dan ibuku yang memiliki keturunan Warren. Keluarga Warren sudah lama hancur, dan ibumu sudah hampir mati. Kamu benar-benar sudah melampaui batas. Kamu berani mengangkat tangan memukulnya? Tuan Mercer, coba saja menyentuhnya. Charles, apa yang kamu lakukan di sini? Manny, kamu mencicipiku lalu ingin pergi. Kamu menyelinap keluar begitu saja. Aku mengkhawatirkanmu. Jadi aku mengikutimu untuk memastikan, berjaga-jaga jika seseorang mencoba merundungmu. Kakimu, kamu tidak lumpuh? Kapan aku pernah memberitahumu bahwa aku lumpuh? Kamu adalah teman pergaulanmu. Pergaulan buruk merusak karakter baik. Aurora, perhatikan orang-orang di sekitarmu. Orang macam apa mereka itu? Penuh dengan kebohongan, dengan latar belakang mencurigakan. Bagaimana aku merasa tenang memberikan grup Mercer kepadamu? Aurora, apa kamu hanya akan berdiri dan melihat orang asing tidak sopan di rumah kita?
Apa kamu masih memiliki rasa hormat kepadaku sebagai ayahmu? Kamu jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada grup Mercer. Hanya ada grup Warren. Paman, udara di sini membuat aku merasa mual. Mari pergi. Tunggu sebentar. Ya sudah, karena kamu begitu gigih. 3 hari kemudian, grup Mercer mengadakan rapat tahunan pemegang saham. Jika kamu bisa hadir dan meyakinkan lebih dari separuh pemegang saham untuk mendukungmu, aku akan mengakui kualifikasimu. Aku tidak setuju. Grup Mercer memang milikku sedari awal. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa menempuh jalur hukum. Jika kamu bersikeras menetap, kamu hanya akan menjadi staf kantorku. Aurora, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Paman, ke rumah sakit mana? Kamu pergi untuk mendapatkan kaki palsu itu? Teknologinya sangat luar biasa. Terlihat sangat nyata. Berjalan tidak memperlihatkan kaki palsu itu. Teknologi zaman sekarang sangat maju. Aurora, hentikan itu. Aku hanya menyentuhnya. Lagi pula ini tidak nyata. Kenapa kalau cuma menyentuh sedikit? Kamu sangat pelit. Baik, pertanyaanmu sudah selesai. Sekarang giliranku untuk bertanya. Kenapa kamu berpura-pura bodoh? Selain itu, tadi pagi, kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Begini, aku bisa menjelaskannya. Lebih baik kamu memberiku penjelasan yang bagus tentang apa yang sebenarnya terjadi, Aurora. Kalau aku mengatakan bahwa pagi ini aku dibangunkan oleh ciumanmu, apakah kamu mempercayainya? Jangan bergerak. Paman, kamu, kakimu. Kapan aku pernah mengatakan langsung kepadamu bahwa kakiku ini palsu? Selain itu, 3 tahun yang lalu, kamu menyelamatkanku di kaki gunung. Saat itu, kamu jelas-jelas gadis yang pintar dan pemberani. Ada apa? Kenapa kamu malah malu sekarang? Jadi kamu mengenaliku selama ini? Dulu kamu berlumuran darah, aku mengira. Tentu saja aku mengingatmu. Matamu masih bersinar seperti dulu. Kecuali saat aku menemukanmu. Kamu sudah berubah menjadi si bodoh kecil. Kamu tahu betapa aku khawatir. Aku minta maaf. Aku tidak seharusnya membohongimu. Aku hanya takut bertemu orang jahat. Paman, tenangkan dirimu. Kamu tidak patuh. Kamu berbohong dan melarikan diri. Jadi kamu harus dihukum. Setelah apa yang terjadi, semalam dan barusan, kamu tidak seharusnya memanggilku paman lagi. Halo, Paman. Kapan kamu akan kembali? Ada apa, si kecil kesayanganku? Apa kamu merindukanku? Aku memiliki kejutan besar untuk memberitahumu. Oh, berita bagus apa? Biar aku menebaknya. Apakah para pemegang saham grup Mercer sudah kamu menangkan semuanya? Bukan itu. Bukan kejutan jika aku memberitahumu. Pokoknya, aku memberitahumu saat kamu kembali. Ah, apa yang kamu lakukan?
Aurora. Berapa Chloe membayar kalian? Lepaskan aku. Aku akan membayar kalian 2 kali lipat. Berhenti membual. Kami tidak datang ke sini untuk uang hari ini. Kami menginginkan nyawamu. Salahkan dirimu sendiri, karena begitu tidak peka. Kamu terus menempel pada Charles dan menghalangi jalan seseorang. Bagaimana keluarga Prescott bisa hancur dalam semalam? Dia dalang di balik itu. Ternyata, Charles, kamu menyembunyikan ini sangat lama. Aku selalu mengira kamu hanyalah tunawisma yatim piatu yang bodoh. Bahkan aku sempat ingin menikahimu. Aku tidak mengetahuinya. Lepaskan aku. Cepat, aku akan membalas perbuatannya. Jangan mempercayai rayuannya. Apa kita selamat jika melepaskannya? Sumbat mulutnya, cepat. Chloe? Aku mengetahui kamu di sini. Apa? Takut untuk menunjukkan wajahmu? Atau kamu juga merasa seperti tikus God yang bersembunyi dari cahaya? Saudariku tersayang, kamu sudah diambang kematian, tapi kamu masih tetap keras kepala. Aurora, kakakku tersayang, setelah semua ini, akhirnya kamu terjatuh ke dalam tanganku. Chloe, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang menolak untuk mendengarkan dan membuatmu terpojok. Kamu sedang melakukan kejahatan. Kamu memberiku kesempatan? Kenapa grup Mercer menjadi milikmu? Kenapa kamu selalu selangkah lebih maju dariku? Ini tidak adil. Apa kekuranganku dibandingkan denganmu? Ini gawat. Chloe juga sudah bersiap. Mantranya gagal lagi. Chloe, aku memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Belum terlambat untuk berhenti. Hari ini, aku akan membuatmu mati dengan cara paling menyakitkan. Berhenti di situ. Jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan membuatmu menyesal pernah terlahir. Charles, ternyata kamu sangat mempedulikannya. Demi dia, kamu bahkan rela mengorbankan nyawamu. Dengarkan aku, Chloe. Aku bisa memberikan apapun keinginanmu. Uang, kekuasaan, dan status. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Jika aku mengatakan menginginkan semua hasil usahamu selama lebih dari sedekade, apakah kamu bersedia? Iya. Grup perusahaanku, saham, dan semua asetku. Aku bisa menandatangani pengalihannya padamu sekarang juga. Aku tidak menyangka di hatinya, aku ternyata sepenting ini. Charles, demi dia, kamu benar-benar bersedia melakukan apapun. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Apa yang tidak bisa kumiliki, dia juga tidak akan mendapatkannya. Hari ini, aku akan membuatmu melihatnya mati tepat di hadapanmu. Dia menelepon polisi. Dia sedang mengulur waktu. Karena aku sudah datang kemari, aku tidak berencana pergi hidup-hidup. Aku sudah menyiram tempat ini dengan bensin. Jika aku tidak mendapatkan semuanya, kita semua akan mati bersama. Aurora. Aurora, aku sudah memegangmu. Aku akan segera menyelamatkanmu sekarang. Aurora. Bibi, akhirnya kamu sudah terbangun. Kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Bibi. Ini sakit. Maafkan aku. Aku tadi sangat mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir, Bibi. Orang yang menyakitimu sudah ditangkap oleh polisi. Di mana, Charles? Bibi, sebaiknya kamu fokus memulihkan diri. Katakan padaku di mana, Charles. Pamanku melarangku menceritakan
keadaannya kepadamu. Dia hanya ingin aku menjagamu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan memberitahumu. Untuk menyelamatkanmu, Paman menghirup terlalu banyak asap. Dia ada di ICU sekarang, tidak sadarkan diri. Apa katamu? Bagaimana bisa ini terjadi? Aku mengira sedang menghadapi cobaan hidup mati. Ternyata ini hanyalah cobaan cinta. Aku mengira perhitunganku tidak bercela, tapi aku tetap mencintaimu. Charles, aku memohon padamu, jangan meninggalkanku setelah aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Maafkan aku masih membohongimu. Guru bilang terlalu mencampuri takdir akan memperpendek umurku. Setelah kita bersama, aku tidak berani menghitung sembarangan, karena aku merasa takut kita tidak bisa menua bersama. Charles, aku belum menikahimu. Aku bahkan belum mengatakannya sendiri, bahwa aku juga mencintaimu. Masih banyak hal yang belum kita lakukan bersama. Cepat bangun ya. Paman, aku takut. Jangan tinggalkan aku, ya. Aurora, jangan menangis. Aku tidak akan meninggalkanmu. Baru saja, aku mendengarmu bilang, mau menikah denganku. Jangan menarik ucapanmu. Kamu akhirnya terbangun. Baik, aku akan menikahimu. Aku tidak akan menarik ucapanku. Hadirin sekalian, kita berkumpul di sini hari ini, di hadapan Tuhan dan saksi, untuk Tuan Morton dan Nona Mercer, merayakan pernikahan suci ini. Tuan Morton, apakah kamu bersedia menerima Aurora sebagai istrimu, mulai hari ini dan seterusnya, dalam kaya maupun miskin, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, akan terus mencintainya, menjaganya, dan setia padanya, untuk selama-lamanya? Aku bersedia. Nona Mercer, apakah kamu bersedia menikahi Charles sebagai istrinya, mulai hari ini dan seterusnya? Dalam kaya maupun miskin, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, akan terus mencintainya, menjaganya, dan setia padanya, untuk selama-lamanya? Aku bersedia. Semoga Tuhan memberkati cinta kalian. Sekarang aku nyatakan, kalian resmi menjadi suami istri. Tuan Morton, sekarang kamu boleh mencium mempelai wanitamu.